welcome back to my channel. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrina Dayovanka Simatupa dengan NIM 213304010286. Dan pada kali ini kita masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pada video kali ini kita akan masuk pada topik yang ke-9 yang berjudul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Pada topik kali ini terdapat 8 subtopik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kita masuk subtopik yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian penjualan menurut Mulyadi tahun 2008 nomor 202. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnadi tahun 2009 nomor 300, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kita masuk pada subtopik yang kedua yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam sebagai berikut. Yang pertama ada surat order pengiriman dan tembusannya. Terdiri dari tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, slip pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks silang. Yang kedua ada faktur dan tembusannya. Terdiri dari tembusan piutang atau account receivable copy. Selanjutnya tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy. Yang ketiga ada tembusan analisis atau analisis copy, dan yang keempat ada tembusan wiraniaga atau salesperson copy. Dan yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tersebut tertentu. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, kita masuk pada subtopik yang ketiga yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi tahun 2008 nomor 218, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal penjualan, yaitu jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Dan yang ketiga ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat ada kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Dan yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produksi yang dijual selama periode tertentu. Selanjutnya kita masuk subtopik yang keempat yaitu ada fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi tahun 2008 nomor 211, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang.
Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang kedua ada fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga ada fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Selanjutnya ada fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Selanjutnya ada fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya ada fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dan transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dan dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, ada prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat ada prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode ini tertentu faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Yang kelima ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keenam, yaitu unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi. Organisasi terdiri dari 4, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga, ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, ada transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Terdiri dari 7, yaitu penerimaan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Yang ketiga,
Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Yang keempat ada penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan. Berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang kelima ada terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang keenam ada pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Yang ketujuh ada pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Selanjutnya ada praktik yang sehat, terdiri dari 4, yaitu ada surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua ada faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Yang ketiga ada secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Dan yang keempat ada secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ketujuh, yaitu metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut. Yang pertama ada metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah: yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Yang kedua ada transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang keempat ada transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua ada metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang dipostingan langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total atau pre-list tape. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Yang kedua, ada media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Yang kedua, ada posting langsung. Ke dalam kartu piutang
dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Yang B, metode posting periodik. Terdiri dari 3, yaitu posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua ada penagihan bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Yang ketiga ada metode pencatatan tanpa bukti atau ledgerless bookkeeping. Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file. Pada saat diterima pembayarannya ada 2 cara yang ditempuh. Yang pertama ada jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip. Faktur yang belum dibayar ini dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa jumlah yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali ke dalam arsip faktur yang belum dibayar. Dan yang keempat ada metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan. Catatan piutang dalam sistem ini dibentuk 2 macam arsip. Arsip transaksi atau transactional file dan arsip induk atau master file. Dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian, dan setiap hari pula arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Selanjutnya kita masuk pada subtopik yang ke-8, yaitu prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Yang kedua ada pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi yang pertama ada saldo kewajiban debitur pada awal bulan. Yang kedua ada mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. Dan yang ketiga ada saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. Yang A, pada awal bulan diambil formulir pencatatan pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. Yang B, saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu atau dari arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Yang C, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang atau 2 lembar tersebut. Yang D, pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang.
Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. Dan yang E, pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru diambil diisi dengan saldo piutang pada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya, atau diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Yang ketiga, ada pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. Yang A, pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. Yang B, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang C, pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Yang D, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam sebulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi sekaligus hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan, yang catatan piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. Dan yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang berisi dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini mungkin jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Sekian penjelasan dari saya mengenai topik 9. Jika ada yang salah atau salah pelafalan atau salah baca, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.